Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah ya. Ketika kalian mendapatkan sebuah masalah, entah itu masalah yang berat maupun yang ringan, entah itu masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas dipertemukan solusi yang terbaik. Itu doa saya, harapan saya buat kalian semua, wabil khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru ya, tepatnya saya mulai hari Jumat, maaf, harinya tiga hari ke depan sobat ya. Harinya hari Jumat, hari Sabtu sampai batas waktu hari Minggu ya. Kalau tanggalnya ya tanggal 17, tanggal 18 sampai tanggal 19 ya. 3 hari ke depan sobat ya. Tentunya masih di bulan November 2023 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema ya. Tetap seperti biasa nanti saya akan menarik energi dari 12 zodiak ya, yang dimana intinya itu saya akan mencoba menerawang ya, kira-kira rezeki apakah yang akan berpihak sama kalian ya. Sekali lagi untuk temanya, kira-kira rezeki berupa apakah yang akan berpihak sama kalian ya. Ketika kalian bingung seperti apakah ya, silakan ditonton, silakan disimak, jangan di skip agar tidak terjadi salah untuk memahami, kan seperti itu ya. Di poin terakhir sering saya mengatakan apapun uploadan readingan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading. Artinya energinya itu luas mengacak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak zodiak kalian. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya harap dimaklumi, jangan kecewa. Karena ini kan luas sobat, saya nggak tahu nama kalian. Jadi mengacak ya, seperti itu ya. Nah, ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah. Amin kan, karena ucapan adalah doa. Beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian, ya silakan konsul secara pribadi ataupun secara privat dengan saya. Maka dengan seperti itu saya bisa mengetahui nama kalian, sedikit info dari kalian, dan itulah yang akan membuat jawaban lebih akurat ya untuk yang konsul secara pribadi, karena sudah banyak sekali alhamdulillah yang jawabannya itu akurat. Selanjutnya sobat ya, setelah zodiak Aries, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras ya. Oke, kita lihat setelah Aries. Di sini ada zodiak Capricorn. Artinya zodiak Capricorn akan kita tarik energinya, akan kita bacakan. Oke ya, kita lihat untuk asmara Capricorn 3 hari ke depan sobat ya. Capricorn, di sini kartu utama kalian muncul petunjuk strength ya. Wanita menaklukkan singa,
Dikonfirmasi sama kartu Temperance, itu malaikat menuangkan air ya, ke kap satu, ke kap yang satunya lagi. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Capricorn tentang seputar asmara ya, khususnya di 3 hari ke depan. Ini kelihatannya Capricorn apa ya, barusan mengalami suatu peristiwa ataupun mengalami kondisi di mana asmara kalian lagi kurang stabil, mungkin banyak masalah tentang apa ya, tentang secara keharmonisan ataupun saling pengertian, saling menyayangnya. Itu kelihatannya barusan mengalami suatu kejadian yang mungkin kurang enak buat kalian gitu ya. Nah, maksud saya itu masalah tersebut bisa saja sudah terjadi, artinya sudah kalian lalui, bisa saja belum terjadi, bisa saja akan terjadi. Yang jelas di sini kelihatannya Capricorn tentang asmara kelihatannya kurang rada stabil. Makanya di sini tergambarkan bahwa kalian itu apa ya, akhirnya mencoba untuk bersabar, mencoba untuk ikhlas dan mencoba untuk berusaha bagaimana asmara itu bisa stabil. Kira-kira di situ. Nah, di kartu confirm di sini muncul petunjuk Temperance. Artinya di sini kalau saya menangkap sih apa ya, zodiak Capricorn itu dengan adanya suatu peristiwa tersebut kelihatannya di sini kalian akhirnya mau sangat berhati-hati sekali. Jadi kalian tidak mau terburu-buru ya, istilahnya itu kalian mau memikirkan dulu ya. Mungkin istilahnya itu jangka panjangnya nanti seperti apa ketika saya mengambil suatu keputusan, jangka pendeknya seperti apa ketika saya mengambil suatu keputusan. Makanya di sini terdeteksi adanya Tempest, artinya zodiak Capricorn itu ketika kalian datang masalah, artinya kalian di sini mau berusaha untuk sangat berhati-hati sekali, tidak mau terburu-buru untuk mengambil sebuah keputusan agar asmara itu terjaga tetap stabil. Itu yang saya tangkap di sini ya. Oke, nanti saya deteksi. Untuk masalah pekerjaan sama karir ya. Lanjut. Di sini muncul petunjuk The Magician. Itu ya, ada seorang memegang tongkat. Dikonfirmasi sama kartu Three of Swords, 3 pedang menusuk hati. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Capricorn tentang pekerjaan ataupun karir ya. Di sini muncul The Magician, artinya saya menangkap di sini adanya suatu residual energi sobat ya. Bisa saja ini ada suatu energi positif, bisa saja ini ada energi negatif. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Ya jelas, ketika kalian lebih besar energi positif, maka di sini saya menangkap akan adanya suatu kejutan-kejutan di seputar pekerjaan kalian. Bisa saja akan mengalami sebuah pencapaian target, bahkan kesuksesan, keberhasilan. Bisa saja seperti itu. Nah, begitu juga sebaliknya, ketika energi negatif itu lebih besar, sobat, maka di sini juga akan ada kejutan, tapi kejutan yang kurang baik. Bisa saja mengalami penurunan grafik ya, bisa saja terjadi sebuah masalah-masalah sehingga membuat kalian nanti akan adanya suatu kesedihan. Nah, kira-kira di situ karena di sini melambangkan Three of Swords ya, lagi-lagi menggambarkan 3 pedang menusuk hati. Makanya saya tadi mengatakan ketika Capricorn ini lebih besar energi negatif, ya nanti kalian akan dikecewakan di sini. Karena saya menangkap apa? Karena saya menangkap di sini juga ada suatu permainan pihak ketiga, sobat, yang menembakkan energi black magic sehingga membuat aura kalian tertutup. Nah, dengan ketertutupan itu ya akhirnya apa? Kalian banyak hambatan ya, banyak suatu masalah-masalah yang kalian hadapi sehingga membuat kalian kecewa, membuat kalian luka hati di sini. Kira-kira di situ sobat ya. Oke, lanjut dulu di faktor uh, keuangan. Di sini kartu utama kalian muncul petunjuk Knight of Pentacles ya. Prajurit naik kuda memegang koin. Dikonfirmasi sama kartu Judgment. Ini malaikat meniup trompet, banyak mayat yang terbangun. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Capricorn sih, kalau seputar keuangannya, insya Allah khususnya di 3 hari ke depan ini kelihatannya apa ya, Capricorn ini tidak terlalu buruk ya, ataupun tidak terlalu minus ini keuangannya. Bahkan saya menangkap di sini bisa saja masih adanya suatu kestabilan, dalam arti ketika mungkin kalian adanya suatu keperluan ya, itu kalian bisa untuk membackup, kalian bisa untuk menutup kebutuhan kalian. Karena saya menangkap di sini ya masih apa ya, masih bisa dikatakan bersahabat lah keuangan kalian. Bisa saja ini nanti kalian akan dihantam sebuah kerugian-kerugian. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena di sini muncul judgment, sobat. Ya, meskipun ini tergambarkan residual energi, karena kan bisa saja judgment ini menggambarkan adanya suatu informasi, adanya suatu kabar, bisa saja ini kejutan kabar baik, bisa saja kejutan kabar buruk. Nah, apakah Capricorn ini akan mendapatkan sebuah kejutan kabar baik atau buruk? Nah, di sini saya menangkap di sini kelihatannya akan bagus ya. Akan ada kabar berita bagus, mungkin adanya suatu pencairan dana ataupun apapun itu ya, mungkin kerezekian tak terduga. Bisa saja ini terjadi sama kalian. Ya, ini secara tarikan energi kartu ya. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya ya.
Oke ya, alhamdulillah sobat ya. Setelah saya deteksi secara penerawangan, apakah ada kerezekian di seputar asmara? Di sini kelihatannya asmara Capricorn akan mengalami suatu perubahan ya. Yang dimana mungkin kalian yang dulu ataupun kemarin ada konflik, di sini kelihatannya akan dingin, ya akan reda kembali ya, akan normal lagi situasinya, membaik lah kira-kira seperti itu. Nah, ketika saya mengatakan apakah ada kerezekian, perlu saya jelaskan sobat ya. Ketika saya mengatakan rezeki itu bukan hanya kita berpikir akan mendapatkan sebuah keuangan, ya tidak begitu juga. Nah, jadi intinya ketika adanya suatu masalah dan kalian itu bisa menyelesaikan dan masalah itu sempat menemukan solusi, bisa reda kembali, bisa damai lagi lah. Itu kan namanya juga kerezekian. Jadi kerezekian dalam arti luas ya, maksud saya seperti itu ya. Jadi Fik ya, sudah bisa dipahami apakah zodiak Capricorn ini akan menemukan rezeki di faktor asmara? Saya mengatakan iya. Memang di 3 hari ke depan kelihatannya asmara Capricorn akan terselesaikan setiap ada masalah. Syukur-syukur bisa damai lagi. Bagus ya. Ya, lanjut di pekerjaan ataupun karir. Setelah saya deteksi secara penerawangan apakah zodiak Capricorn akan menemukan sebuah kerezekian di faktor pekerjaan. Kalau saya menangkap di sini 50-50 ya untuk Capricorn ya. Ya, ada 50-50. Bisa saja ini adanya suatu energi positif yang lebih kuat, lebih besar. Artinya ya kalian akan diuntungkan. Nah, bisa saja sebaliknya akan ada suatu energi negatif yang lebih kuat seperti yang saya katakan tadi, adanya suatu tembakan black magic dan itu belum kalian netralkan ya. Ini kelihatannya akan buruk. Nanti kelihatannya kalian akan apa ya istilahnya itu kalian akan dikecewakan dengan pekerjaan karir kalian ataupun dengan karir kalian. Kenapa saya mengatakan akan dikecewakan, akan ada kesedihan? Ya mungkin sesuatu yang apa ya, sesuatu yang sedikit lagi kalian capai itu ibaratnya tiba-tiba gagal sobat, tiba-tiba kandas. Disitulah ya. Makanya di sini tergambarkan akan ada kekecewaan ketika memang energi negatif lebih besar. Nah, saran saya seperti apa ya? Saran saya ya lebih baik di netral. Itu aja. Ketika itu kalian netral, insya Allah itu akan mendapatkan sebuah hasil yang maksimal gitu loh. Karena ketika kalian netral, maka akan mendorong energi positif itu akan lebih besar dan itu akan menguntungkan kalian. Ketika kalian biarkan ya sebaliknya sobat, kalian akan dihadapkan sebuah masalah ya, bahkan kesuksesan ataupun pencapaian target yang sedikit lagi mau kalian capai itu akan lolos kelihatannya di sini. Jadi terbaca 50-50 ya. Untuk masalah keuangan, di sini saya menangkapnya bagus ya. Apakah ada suatu kerezekian? Saya mengatakan ada. Bisa saja zodiak Capricorn ini akan dihantam sebuah kerezekian di 3 hari ke depan. Mungkin ada suatu keuangan yang masuk. Nggak tahu saya dari mana datangnya, entah itu secara terduga maupun tak terduga, besar kecil syukuri sobat. Karena saya menangkap di sini Capricorn lagi bagus ya. Untuk di 3 hari ke depan saya menangkap juga keuangan kalian masih tetap stabil, masih tetap bersahabat. Ketika adanya suatu kebutuhan, saya rasa kalian masih bisa. Kira-kira seperti itu ya. Ya bagus ya kali ini Capricorn di seputar keuangan ataupun kerezekian. Oke ya untuk sahabat Capricorn ya tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Pembacaan yang kurang baik jangan takuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih berhasil, lebih sukses lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya intinya percaya tidak percaya saya kembalikan lagi sama kalian. Karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Jadi sikapi dengan bijak sobat ya, entah itu rasional entah tidak. Karena ini kan bersifat luas general reading agar apa? Agar tidak terjadi saling menyalahkan kan seperti itu. Nah, di segmen terakhir sering saya selalu berpesan ya. Ketika kalian dalam masalah itu sudah di luar logika. Jangan dipaksakan logika sobat. Jadi apalagi kalian diam. Ketika kalian diam itu akan apa ya? Lambat laun akan menjadi sebuah masalah. Ya, jangan sampai acur-acuran, jangan sampai habis-habisan. Segera netralkan, segera temukan solusi. Nah, bagaimana cara untuk menanggulangi itu semua? Karena ini kan di luar logika. Ya mudah, gitu loh. 1. Kuatkan doa, pendekatan sama Sang Maha Kuasa. Juga 2. Lakukan tahap ikhtiar. Cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi solusi. Akhirnya aura kalian bisa terbuka, jadi kepositifan, kerezekian itu akan lancar masuk. Karena kan jelas sobat. Nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya. Minimal ada suatu perjuangan, minimal ada suatu ikhtiar. Nanti insya Allah nasib juga akan mengikuti langkah baik ke selanjutnya. Kan seperti itu ya. Oke ya, sekali lagi untuk sahabat Capricorn, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Sahabat Capricorn harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf,
Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.